Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 3. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menguraikan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 2. Siswa dapat menjelaskan keberagaman sosial budaya di masyarakat. 3. Siswa dapat menguraikan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan masyarakat. Tahukah kamu, manusia itu adalah makhluk sosial? Maksud dari manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain, dan terciptalah interaksi sosial. Ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Kontak sosial ada yang langsung dan tidak langsung. Contoh dari kontak sosial langsung yaitu percakapan, sedangkan yang tidak langsung yaitu lewat media sosial ataupun telepon. Berikut jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antar individu, yaitu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Contohnya seperti dua orang tersebut. Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya yaitu pada pertandingan sepak bola. Berikut contoh lain yaitu pada meeting atau rapat. Beberapa tujuan interaksi sosial. Yang pertama yaitu menjalin persahabatan. 2. Memperoleh bantuan dari orang lain. 3. Menyelesaikan masalah bersama. 4. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. 5. Merundingkan suatu masalah yang timbul. Anak-anak, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut dengan interaksi lingkungan hidup. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Contohnya nelayan-nelayan ini, yaitu berinteraksi dengan lingkungan hidup yang ada di laut. Karena nelayan hidupnya di pinggir laut. Jadi, hal ini terjadi secara alami karena nelayan butuh sesuatu untuk dimakan. Akhirnya nelayan ke laut untuk mencari ikan. Begitu pula dengan petani. Kalau petani berinteraksi dengan lingkungan hidupnya yaitu sawah. Di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap dan menceritakan bahwa dia baru saja ikut ibunya ke pasar. Dia mengatakan jika di pasar itu cukup ramai. Tentu saja karena di pasar terjadi banyak interaksi sosial satu sama lain. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kalian bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Yang pertama ada usia, ada anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga ada pekerjaan.
Pekerjaan di sini ada petani, ada peternak, ada pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya di sini ada bahasa, ada rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas. Nah, budaya di sini sangat banyak, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu bentuk keberagaman dari agama. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Segala keberagaman ini mulai dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama, kita harus syukuri karena Tuhan Yang Maha Esa niscaya akan terbina rasa persatuan dan kesatuan. Dengan meningkatnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan, akan tercipta lingkungan yang aman dan damai. Oleh karena itu, setiap warga senantiasa menghargai keberagaman dalam masyarakat serta tidak membeda-bedakan antar sesama. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu komik? Komik adalah suatu gambar seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang membentuk alur cerita yang berhubungan. Berikut adalah contoh komik yang telah Ibu buat, yaitu bertemakan keberagaman sosial budaya di masyarakat. Gambar tersebut merupakan bentuk keberagaman agama. Ibu minta kalian nanti membuat komik dengan bertemakan keberagaman sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.